Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka walaupun melalui via online, dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah dan tetap dalam jalur bahagia. Sebelumnya perkenanlah kami dari kelompok kami dengan anggota Rizcha Prasandi NIM 1119117 dan saya sendiri Duratul Izati NIM 1119152. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai argumentasi hukum dalam eksaminasi putusan dan fatwa hukum Islam. Langsung saja untuk menyingkat waktunya. Yang pertama yaitu mengenai definisi argumentasi hukum. Argumentasi hukum berasal dari istilah argumenteren dari bahasa Belanda atau argumentation dari bahasa Inggris, yang selanjutnya dimaknakan argumentasi hukum atau nalar hukum. Argumentasi hukum atau nalar hukum bukan merupakan bagian dari logika, namun merupakan bagian dari teori hukum. Penalaran hukum adalah kekuatan berpikir problematis tersistematis dari subjek hukum sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaan serta kekuatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek, dan kegunaannya adalah bertujuan untuk mengejar pencapaian ini. Mengejar pencapaian ini tidak mungkin dapat berdiri sendiri tanpa didampingi dengan tujuan-tujuan keadilan dan kemanfaatan. Sementara itu, argumentasi hukum adalah suatu keterampilan ilmiah dalam rangka pemecahan masalah hukum, di mana hasil analisisnya dituangkan dalam bentuk pendapat hukum sebagai ciri khas setiap furis dalam rangka pemecahan masalah hukum. Kemudian ialah prosedur berargumentasi atau legal reasoning. Pada umumnya, fungsi legal reasoning adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lainnya, atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk dijadikan replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparatur hukum dan lembaga yang tak berujung dalam kemasan legal reasoning, karena dalam banyak sengketa hukum memunculkan berbagai argumen-argumen dari para ekspertis berkompetennya terbentuk dari wacana pemikiran intelektual. Sebab fungsi dari kegunaan legal reasoning sangat berperan dalam ruang lingkup institusi peradilan sebagai putusan dan dalil-dalil teori dan praktik hukum oleh hakim pengadilan. Terdapat 3 langkah proses yang harus dilakukan untuk mencari legal reasoning mengenai suatu kasus, peristiwa, atau perbuatan hukum. Ada 3 langkah, yaitu langkah yang pertama adalah mencari kesamaan yang ada di antara kasus, peristiwa, atau perbuatan hukum yang terjadi. Pencarian ini merupakan langkah yang terpenting dalam proses legal reasoning. Dalam memutuskan suatu kasus, pencarian ini dilakukan oleh hakim dengan menentukan persamaan dan perbedaan antara kasus yang ditanganinya dengan kasus yang telah diputuskan oleh hakim terdahulu. Apabila yang terjadi pertimbangan adalah case law dan tidak ada undang-undang yang mengatur kasus tersebut, maka hakim tidak terikat oleh pernyataan mengenai rule of law yang dibuat oleh hakim terdahulu meski dalam kasus yang sangat mirip. Langkah kedua ialah menemukan dan menetapkan rule of law yang ada pada kasus terdahulu. Kemudian langkah yang terakhir adalah menerapkan rule of law tersebut pada kasus yang sedang diadili. Adanya fakta-fakta yang sama akan membawa kepada penyusunan rules yang umum, namun bukanlah ini yang dinamakan reasoning, karena hal ini akan membawa kepada sistem hukum yang tertutup. Kelemahannya adalah meskipun telah ditemukan suatu rules yang umum, tetapi dalam kenyataannya tidak ada rules yang benar-benar tetap. Dan apabila terjadi maka dapat dikatakan tidak ada reasoning yang terjadi. Atau kalaupun ada, reasoning akan tetap sempurna. Untuk selanjutnya, mengenai materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rizcha Prasandi. Silakan. Selanjutnya yaitu
Definisi eksaminasi putusan dan putusan yang harus dilakukan eksaminasi. Putusan pengadilan secara teoritik mengandung 3 aspek, yaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan. Secara normatif, putusan pengadilan mengandung 2 aspek, yaitu procedural justice and substantive justice. Prosedur justice hubungannya dengan hukum acara dan hukum pembuktian, sedangkan substantive justice berkaitan dengan diktum putusan atau pemidanaan dalam perkara pidana. Dan selanjutnya yaitu argumentasi hukum dalam fatwa hukum Islam. Fatwa adalah salah satu jenis produk pemikiran hukum Islam. Fatwa berarti jawaban atas pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum, yaitu ketetapan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya. Secara etimologis, fatwa berasal dari bahasa Arab dari kata afta yang berarti petua, nasihat, dan jawaban pertanyaan hukum. Menurut Al-Fayyumi dan Al-Jurjani, terma fatwa berasal dari kata Arab al-fata dan al-futiyah. Al-fata berarti pemuda yang kuat, itu berarti seorang mufti sebagai pemberi fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seseorang atau kelompok dengan jawaban yang baru dengan argumentasi yang kuat. Al-futiyah berarti jawaban terhadap sesuatu yang problematik atau muskil dalam bidang hukum. Dan contoh-contohnya yaitu yang pertama, eksaminasi putusan. Eksaminasi putusan terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Pusat atas nama terdakwa Amir Fauzi nomor 127 Gamir PID Sus TPK 2015 PNJKT PST. Tujuan untuk melihat apakah hakim dalam memutus perkara tersebut telah memenuhi asas-asas dan prinsip yang berlaku dalam hukum pidana. Tuntutan berupa jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar: pertama, menyatakan terdakwa Amir Fauzi bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur, dan eksaminasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Amir Fauzi diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menjauhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar 200 juta rupiah. Subsidiar selama 6 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara. Yang keempat, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Yang kedua, ada putusan berupa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari Rito Suhud selaku Hakim Ketua, Ibnu Basuki Widodo dan Didi Riono Putro sebagai anggota Majelis Hakim pada tanggal 27 Januari 2016 membacakan putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa Amir Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Yang ketiga, menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada penuntut untuk dipergunakan dalam 199 perkara. Yang keenam, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada yang dibingungkan dan dipertanyakan, bisa lanjut via grup WA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.